Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian dengan Ustadz Arifin pada pertemuan fikih kelas 5 hari ini pada hari Kamis tanggal 15 Oktober. Anak sekalian, kita masih membahas di bab ke-6 tentang berpakaian dan berhias dalam Islam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum mulai masuk ke materi, Ustadz Arifin selalu mengingatkan dan mengajak anak-anak untuk berdoa kepada Allah supaya niat belajar kita itu tidak kemana-mana, tapi niatnya hanya satu, mendapatkan ridho Allah. Nah, segala hidup kita makan, kita tidur, kita istirahat, kita kumpul keluarga, semuanya itu dalam rangka ibadah. Jadi jangan dikatakan ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, enggak. Semua hal itu ibadah kalau kita melakukannya niat karena Allah dan itu merupakan hal yang baik ataupun hal yang mubah, yang boleh. Itu merupakan ibadah. Jadi tolong diniatkan segala aktivitas untuk ibadah, terutama belajar. Belajar ini jelas sama Allah dipuji kita. Bahkan dikatakan bahasanya malaikat meletakkan sayap bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Termasuk ikan di lautan mendoakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Maka kita niatkan mencari ilmu karena Allah supaya kita mendapatkan ridho Allah. Mari bersama-sama kita awali dan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Hari ini kita masih membahas di bab ke-6. Agak lama memang untuk di kelas tinggi itu materi-materinya satu bab tapi agak panjang. Tapi Ustaz Arifin berharap materi yang cukup detail ini anak-anak bisa pahami dan selain dipahami bisa diamalkan. Intinya fikih itu seperti itu. Jadi fikih itu perkara yang bisa dikatakan kegiatan harian. Jadi dalam hal-hal fikih itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong untuk dipahami dan diamalkan. Oke anak-anak, kita akan masuk di pembahasan pada halaman berapa 43 yaitu tentang ini kriteria hijab bagi wanita muslimah. Ini merupakan pembahasan terakhir di bab ke-6 ini dalam materi berpakaian dan berhias dalam Islam. Kita terakhir akan membahas kriteria hijab bagi muslimah. Ini penting kenapa? Karena beberapa siswa kita itu perempuan ya. Jadi anak-anak kelas 5 itu ada perempuannya dan cukup banyak dan ini menjadi aturan dalam kalian menggunakan hijab. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk mengawalinya, Ustaz Arifin akan membacakan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya adalah di antara yang termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan lenggak-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, bau surga. Yang Ustaz Arifin bahas di sini adalah tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kok bisa? Orangnya berpakaian tapi dikatakan oleh Rasulullah sebagai telanjang dan dia dikatakan sebagai ahli neraka. Bayangkan. Nah, supaya kita tahu yang dimaksud dengan Rasulullah yang berpakaian tapi kok telanjang itu bagaimana, setelah ini akan kita bahas. Jadi jangan sampai kita udah merasa berpakaian tapi ternyata apa? Kita dianggap sebagai orang yang telanjang sehingga kita tidak mendapatkan manfaat atau kebaikan dari cara kita berpakaian. Tentu kan mubazir, maniman, ya kan? Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita akan bahas yaitu kriteria hijab bagi muslimah. Jadi apabila wanita atau perempuan itu akan keluar dari rumahnya sendiri, maka dia wajib untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Tidak menampakkan perhiasan kecuali wajah dan kedua telapak tangan jika ia mau. Dengan pakaian yang harus memenuhi syarat. Jadi pakaian itu harus sesuai dengan syarat kriteria yang nanti akan kita bahas. 1. Pakaian diusahakan menutup seluruh tubuh. Jadi yang namanya pakaian itu berusaha untuk menutup seluruh tubuh. Bagi wanita jelas mulai dari seluruh anggota tubuh, berarti mulai dari penutup kepala sampai dengan kaos kaki atau sampai dengan celana panjang. Kemudian bawahan panjang biasanya gamis satu bagian dengan yang atas. Kemudian juga termasuk lengan ini juga harus sampai panjang sampai dengan pergelangan tangan. Kemudian yang kedua bukan untuk berhias. Di gambar halaman 43 ada. Jadi ada pakaian yang memiliki motif-motif atau gambar yang mencolok. Atau misalnya ada manik-manik.
Misalnya ada gambar pun sebenarnya boleh, satu bukan makhluk yang bernyawa, yang kedua bukan mengundang perhatian. Jadi misalnya gambar di sini kok ada tulisan-tulisan yang mengundang perhatian, itu yang tidak boleh. Itu namanya berhias. Atau pakaian yang sini full dengan manik-manik seperti dengan apa namanya hiasan-hiasan yang sangat mewah sehingga orang-orang pasti akan melihatnya karena terkagum, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah tidak transparan, jelas, dan sekarang banyak terjadi di masyarakat orang-orang memakai pakaian yang transparan. Bagaimana pakaian yang transparan itu? Biasanya pakaian putih yang bahannya tipis. Nah, itu mungkin ketika kering nggak transparan, tapi mohon maaf ketika hujan nanti bisa transparan. Jangan sampai anak-anak sekalian menggunakan baju yang transparan. Jadi yang memperlihatkan bagian dalam tubuhnya. Jadi kenapa pakai baju kalau bagian dalamnya aja kelihatan? Kemudian yang selanjutnya usahakan menggunakan pakaian yang longgar. Ini jelas. Jadi pakaian itu tidak yang ketat. Maksudnya apa? Jadi pakaian kalau ketat itu nanti akan membentuk struktur tubuh kita. Jadi bagian-bagian dari tubuh wanita itu kan semuanya aurat. Meskipun tertutup, tapi kalau terlihat apa namanya lekuk tubuhnya, maka itu tidak boleh. Maka usahakan untuk menggunakan pakaian yang longgar. Nanti insya Allah akan ada gambar contoh pakaian yang betul dan tidak betul. Kemudian yang selanjutnya tidak diberi wangian. Jadi kalau wangi dalam rangka bukan untuk pamer, wangi misalnya pakaian kan kalau dicuci nggak dikasih multo misalnya itu kan nanti bau malah mengganggu orang lain. Tapi kalau wangian multo itu wangi supaya nyaman tidak apa-apa. Tapi jangan memakai wangian mohon maaf yang parfum mahal dalam rangka supaya kalau kita lewat orang yang di pinggirnya itu langsung mencium baunya. Siapa itu wangi banget. Nah, itu yang tidak boleh. Maksudnya yang wewangian itu seperti itu. Yang mana wewangian itu bisa mengundang nafsu dari orang lain, itu yang tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak tasyabuh. Pernah Ustaz Arifin sampaikan tasyabuh itu artinya meniru. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru maka dia termasuk golongannya. Jadi pakaian itu jangan, misalnya anak-anak ini suka dengan gulban pakaian Korea sehingga kalian cari pakaian Korea yang ketat-ketat, lengannya segini, yang sini ada variasinya, itu tidak boleh. Tasyabuh namanya, meniru-niru. Ya, jadi tidak boleh tasyabuh atau meniru-niru orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan jelas jarang orang kafir pakai pakaian yang gamis. Pakaiannya yang serba modern, yang feminim dan lain sebagainya, tidak boleh. Yang terakhir adalah bukan pakaian syuhrah. Syuhrah itu apa? Syuhrah itu ketenaran. Pernah kita bahas untuk laki-laki juga tidak boleh, yaitu pakaian ketenaran itu adalah pakaian yang mahal untuk sombong. Syuhrah itu biasanya digunakan oleh para raja misalnya, tidak boleh. Kemudian Ustaz Arifin akan lanjutkan pembahasannya yaitu tentang contoh. Ini Ustaz Arifin memberikan contoh yang Ustaz Arifin cari dari internet. Ada seorang wanita yang sedang berpakaian, kemudian di sini ada komentar. Apa yang salah dari pakaian ini? Kelihatannya kan sudah muslimah. Loh ini kan udah berhijab, Pak. Ini pakai rok, gak pakai celana. Kemudian ini bajunya udah agak longgar, tapi kita lihat satu, tudung tidak menutupi dada. Tudung itu maksudnya hijab ini, kerudung. Kerudungnya ini seharusnya menutupi dada sampai sini, tapi ini hanya sampai di leher. Catatan pertama itu keliru. Karena perintahnya nanti akan dijelaskan dalam salah satu surat Al-Quran itu harus menjulurkan pakaian sampai dengan dada. Yang kedua, lengan blouse pendek. Nah, di sini ini kan termasuk aurat, yang tidak kan telapak tangan sini. Nah, ini tidak tertutup, maka ini juga keliru. Model pakaian sekarang ada yang seperti itu, ini tidak dibetulkan. Jadi pakaian cuma sampai lengan. Dia tidak pendek gini, tapi juga tidak panjang sehingga tanggung seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah tidak bersarung kaki. Nah, ini usahakan kalau perempuan itu kalau sudah balik dewasa itu kalau keluar menggunakan kaos kaki. Karena kaki ini termasuk aurat juga. Nah, ini termasuk kehati-hatian. Jadi ini tidak ada kaos kaki. Yang selanjutnya kain yang dipakai terlalu singkat. Terlalu singkat itu artinya nih pendek banget. Dia juga pendek di sini. Kerudungnya juga pendek. Itu kekeliruan. Nah, ini tadi udah ya apa namanya? Hadis yang Ustaz Arifin tadi sampaikan di awal. Gambar yang kedua, gambar D adalah pakainya beda dengan tadi. Ini kerudungnya udah sampai sini. Ini anunya udah sampai bawah tuh apa? Roknya udah berkerudung sampai dada. Kemudian apa yang keliru? Pakaian ketat dan menampakkan susuk tubuh. Susuk tubuh itu artinya
bagian-bagian tubuh. Ini memang pakaiannya udah muslimah tapi kelirunya ketat, lihat. Sehingga lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, tangannya juga mepet sekali, ini belum ketutup. Kemudian ini terlalu apa namanya? Terlalu mepet, terlalu ketat, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ini ada penjelasan dari sabda Rasul, hendaklah kamu meminjamkan dia baju yang panjang dan longgar, yang longgar. Jadi dalil tidak boleh ketat itu ini hadis Rasul. Yang kedua, solekan yang jelas dilihat lipstik. Anak-anak bisa lihat, jadi dalam dia bermake up itu dia berlebihan, pakai eyeshadow, pakai lipstik yang sangat tajam warnanya, jangan seperti itu. Jadi berdandan itu bukannya tidak boleh. Ini catatan penting. Jangan diartikan berdandan itu tidak boleh. Mohon maaf kalau kita tidak berdandan kok muka kita bisa menimbulkan orang lain jadi bukan jijik, tidak suka dalam arti loh kok apa mohon maaf kok tampilannya malah mohon maaf jadi membuat orang risih misalnya. Itu juga tidak baik. Jadi usahakan tampilan itu bukan menarik. Baik Pak. Bermake up yang baik tapi tidak mencolok. Nah, ini kan mencolok, dia menggunakan make up yang berlebihan. Ini kan dalam rangka supaya dilihat. Yang keliru itu seperti itu. Dia memancing supaya dilihat. Ini jelas ya dalam Al-Quran itu. Pakailah perhiasan pada setiap waktu sembahyang, makan dan jangan melampaui batas. Boleh kan artinya? Yang tidak boleh adalah melampaui batas. Kemudian setelah review contoh, ini contoh pakaian yang betul. Dia berkaos kaki. Kemudian nih, kerudung hingga menutup dada. Dalil Quran surat An-Nur ayat 31 ini. Kerudungnya kan nggak memperlihatkan apa namanya tidak pendek bukan sampai leher dan juga tidak ketat tapi longgar. Yang kedua, menjulurkan hijab ke seluruh tubuh. Jadi seluruh pakaiannya ini itu menutupi seluruh tubuh dan longgar. Dia tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, sehingga dengan pakaian seperti ini sesuai dengan dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 59, menjulurkan ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah tentang berpakaian. Anak-anak tolong dipahami dan diamalkan, dan ini penting. Tidak cuma untuk perempuan, bagi untuk laki-laki bisa. Ini ketika mungkin anak-anak sudah dewasa, kemudian punya adik perempuan, punya kakak perempuan, atau punya saudara, atau punya ibu, bisa diingatkan. Jadi materi ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga harus wajib paham. Kemudian tugas evaluasinya adalah anak-anak nanti ditolong untuk menjawab pertanyaan dari cerita berikut. Ustaz Arifin akan cerita secara lisan, tolong didengarkan baik-baik dan nanti jawab pertanyaan ini. Apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Adel? Ustaz Arifin punya cerita singkat tentang Adel. Nanti tuliskan komentarnya di buku tulis, ditulis apa yang akan kalian lakukan, ditulis, kemudian pendapatnya kalian kalau sudah ditulis, kemudian difoto kirimkan ke WA Ustaz Arifin. Kita mulai ceritanya, tolong simak baik-baik. Adel adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus terkenal di Yogyakarta. Si Adel awalnya dia tinggal di daerah pedesaan, dan di daerah pedesaan itu dia mendapatkan kajian agama secara intensif, artinya secara secara rutin. Dia sudah tahu tentang pengetahuan agama, terlebih tentang perempuan, tentang cara berpakaian. Sesampainya dia di Jogja, kemudian kuliah selama beberapa bulan, dia mulai ini melihat beberapa temannya itu kalau berpakaian pakainya keren-keren, mahal-mahal dari brand-brand ternama dan modis-modis. Dia melihat dengan pakaiannya sendiri, kok saya beda. Yang teman-temannya itu pakaiannya udah mulai model warna-warni, kemudian ketat, kemudian lengannya ada yang pendek, kemudian ada yang pakai hijab tapi cuma sampai kerudung. Si Adel berpikir, oh itu keren pakaiannya, kok dilihat perempuannya jadi cantik ya. Nah, kemudian si Adel ditawari sama seorang temannya yang perempuan. Dia katakan, Del, kita kan muslim, aku juga berhijab kok, aku juga pakai pakaian yang enggak membuka aurat kok. Aku juga pakai rok kok. Mau enggak Del kalau kamu saya ajak untuk berpakaian seperti ini? Pakaiannya kan nggak harus hijab, kan nggak harus sampai sini kan Del, yang penting kita berhijab ini udah sampai sini, pakaiannya ini keren, warnanya bagus, gimana Del? Nah, tolong anak-anak berikan komentar apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Adel, yang mana seluruh temannya sudah berpakaian modis, tetapi Adel hanya sendiri di kelas itu yang memakai pakaian muslimah sesuai dengan ketentuan yang tadi. Apakah Adel harus ikut temannya supaya
dia bisa punya teman dan bisa mengikuti teman-temannya, bisa istilahnya umum badire kayak teman-temannya, atau dia harus tetap berpakaian muslimah seperti itu. Tolong tuliskan di dalam buku fikih dalam kertas dan kirimkan hasilnya ke Ustaz Arifin. Ustaz Arifin akhiri, sebelum kita tutup kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.